Yo, selamat datang di channel gue. Balik lagi sama gue Hendra Zaro di Hendra Zaro Channel. Nah, di video kali ini gue mau bikin konten ngobrol-ngobrol lagi. Udah lama gue ngobrol-ngobrol, kali ini bukan siapa-siapa ya, teman gue dari zaman dahulu kala. Buset, kayaknya lagi dari udah fosil banget gitu ya, udah lama gitu. Jadi jangan khawatir kalau ada nih siapa nih, gue kok nggak tahu gitu. Emang bukan siapa-siapa gitu. Gak terkenal. Gue cuma orang, ya gitu lah. Kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Ada Aji. Oke. Thank you. Nama lengkapnya Nur Kholik Fauzi, ya betul ya. Nggak usah. Itu merek belakang. Tingginya Aji. Oke, sebenarnya gue juga punya channel sih, baru mulai. Itu namanya udah lah. Kontennya apa tuh? Nah ini sama kayak podcast gitu. YouTube. Oh ya, channel apa? YouTube. Udahlah. Jadi ada di YouTube, ada di TikTok gitu. Udah. Tulisannya gimana tuh? Udah. Spasi UDAH LAH. Iya, udahlah. Jadi H-nya itu ada 2. Kalau A-nya 1 pendekan nggak enak. Coba panggil gitu. Enggak, yang panjang gitu, bukan dong. Iya, kalau itu di ayo. Nah iya kayak begitu. Ya, rata-rata gue bikin alat atau nama sebutan seperti itu spontan aja. Lo nggak usah mikir panjang-panjang, yang penting gampang dikenal orang dan unik. Gitu aja sih. Isinya apa tuh kontennya? Sama podcast. Pertama-tama sih ini lagi ngebangun aja ya. Kita ngambil dari podcast Talpot, tahu kan? Kalau misalnya kita dapat dari Talpot dulu, nah itu kita collect dulu tuh. Sehari sebisa mungkin upload 1. Nah, nanti kan itu sambil menunggu ya namanya juga subscriber atau follower gitu. Kalau nggak menarik dari awal, itu mereka nggak bakal nonton cuy. Serius. Apalagi lo nggak tahu siapa ini orangnya, dari mana ini asal-usulnya. Entah nemu dari jembatan mana. Jadi gitu kan. Video sekarang nggak menarik. Langsung kan video orang ini tidak menarik. bukan soal seperti itu gitu loh. Kayak gue aja dah, gue sadar diri gitu. Gue bukan siapa-siapa men, tapi kalau orang buat nonton kayak ini bagus gak sih, tapi orangnya bagus juga enggak gitu. Kalau misalnya 2 faktor itu aja udah nggak kelihatan, orang juga nggak bakal nonton cuy. Wah iya, lo tahu dari follower, biasanya dari TV kan, dari YouTube. Nah itu yang udah sering tuh, udah main bolak-balik industri, udah gali kuburan sendiri, terus bangun lagi kayak gitu. Tapi udah lama nih lo bikin channel YouTube? Baru bulan Juli, dari tanggal 2. Yoi, anak bawang. Orang industri yang udah bikin, yang gede-gede corporate pada bikin, lo baru bikin. Wah, kalau misalnya kayak begitu gue nggak khawatir sih. Gimana? Kenapa lo bilang nggak khawatir? Ya, lo lihat dari pengalaman lo aja dulu. Gitu. Sebisa mungkin lo bisa ngomong dan bisa dicerna sama orang gitu. Jangan takut kalau misalnya lu baru awal-awal nih, baru merintis kayak pertama, lu belajar ngomong dulu aja. Kalau misalnya lu takut nggak bisa bawain acara seperti sekarang gitu, lu belajar dulu ngomong sebisa mungkin sama orang banyak gitu. Apalagi lu kayak sehari-hari jualan gitu, tuh pasti udah belajar ngomong, gak usah khawatir men. Bibit-bibit sales ya. Yoi. Itu penting tuh. Jadi kalau misalnya lo mau jualan barang lo biar laku, ya lo harus belajar jualan anjir. Ya masih, tapi yang viral-viral belakangan ini juga kan bukan asalnya dari corporate kan, kayak di Mac sendiri kan, jadi naik terus yang kayak kemarin tuh. Gua punya uang, gua punya kuasa. Aduh. Itu kan orang random gitu bisa viral juga gitu. Itu dibilang keberuntungan enggak? Gue bilang itu suatu strategi juga gitu loh. Karena yang nggak umum itu dicari sama orang. Betul. Kayak muka gue nih, nggak ada yang tahu tuh kalau misalnya bakalan lakunya kapan. Mungkin setahun ke depan, mungkin 2 tahun ke depan, atau 50 tahun ke depan bisa mati laku. Itu. Nah itu dia. Udah nggak ada baru laku kan. Gimana itu? Apa? Jadi gue usaha buat anak gue aja ntar. Bisa. Jadi anak gue yang usahain, bukan guanya.
Bapak atau dia begini misahin keluarga. Yang penting udah dibuat kan, gitu aja dulu. Ya kalau buat yang belum tahu ya kan ini teman kecil gua gitu ya dulu kita sering main bareng satu TK juga bahkan terus enggak satu SD cuma satu teman main aja gitu dulu sering nongkrong ya tai-tainya udah pada udah tahu lah gitu. Enggak sih, sebenarnya gue kalau ngeliat tainya dia kagak pernah. Serius dah. Gak pernah. Bukan harfiah. Wah, sekarang kalau misalnya dilihat tai-tainya tuh gimana gitu kan? Kayaknya jorok banget kesannya. Jeleknya maksud gua ya. Kalau itu masih mending mas, tiadanya lo udah tahu high-five-nya. Nah itu masih mending kalau ngeliatin tai kayaknya nggak enak banget gitu loh. Anjir banget. Jadi sebenarnya kita main dulu sering bertiga ya. Satu lagi ada namanya Fakih ya. Cuma nggak kesini nggak tahu kenapa sibuk. Dia datang emang. Belum sih. Gak usah ngomong. Belum sih. Dia juga kalau gua stalking ya emang mainan juga gitu loh. Dia baru di konten mengenai desain. Ya jadi sama-sama merambah dan realistis yang menuju sosial media gitu kan. Biar karena sekarang semua bisnis kayaknya berkaitan dengan sosial media ya, apapun bisnis mau makanan mau apaan juga iklannya tetap di sosmed gitu kan lebih gampang untuk informasinya ngasih taunya gitu. Sebenarnya sih bukan lebih realistis ya, karena kalau misalnya dilihat kita chance atau kesempatan yang paling mudah. Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, siapa sih yang nggak megang HP? Mohon maaf ya, kalau misalnya rata-rata tuh orang yang di pinggiran aja tuh bisa kelihatan. Kalau lo teliti sedikit di pinggiran tuh pasti ada yang lagi main HP. Kalau lo dari HP aja lo udah pegang, otomatis lo udah bisa scrolling semua sosmed tuh. Semales-malesnya lo, serajin-rajinnya lu, nggak ada kegiatannya lu, pasti mainan HP gitu aja dah udah. Mau lo pengangguran ke, mau lo karyawan kerja ke, apa ke, pasti mainan HP gitu. Iya benar banget sih, makanya sosial media itu kita harus melek ya, walaupun kita generasi lama yang memang agak berat juga gitu ya untuk ngikutin zaman yang sekarang gitu gimana trennya gimana ini gimana cuma mau nggak mau ya harus tetap melek sama sosial media gitu biar nggak tinggalan amat. Kalau dibilang melek, semua harus melek cuy. Kenapa? Sih gue ini. Jokesnya maksa anjir. Kalau misalnya orang sekarang kagak melek tuh ngeri cuy. Lu gimana mau scrolling? Konten lu juga nggak bakal laku. Ya tapi nggak juga. Ada yang nggak bisa ngelihat juga tunanetra juga ada yang sosial media juga nggak salah dong. Ayo mau apa lo? Itu yang baru viral di AGT kemarin tunanetra bisa sosial media juga bisa balas-balasin komen bisa. Ayo nggak harus melek dong. Ayo mau apa lo? Bukan melek sosial seperti itu hadiahnya. Itu bahasa dia juga. Ayo mau apa lo? Itu bisa dibilang talent. Enggak semua bisa main sosmed dengan tanpa terlihat gitu. Cuma kan ada, berarti kan apa-apa nggak black juga. Cuma kenapa? Oke, jadi nanti perlu dikulik juga tuh ya. Nggak usah dibuat PR gitu. Nanti liatin aja sendiri sehari-hari. Intinya kalau misalnya podcast atau konten yang lu bikin di YouTube lo tuh bahasnya biasanya apa? Tren-tren yang lagi hype atau apa? Enggak, kalau gue sendiri enggak. Lucuan aja mungkin. Kalau gue sendiri itu punya idealis, dibilang idealis enggak, tapi gue lebih realistis. Sekarang orang kalau dilihat dari bisnis doang yang diomongin, bosen nggak sih? Tapi kalau misalnya kita ngeliatin konten yang ketawa, lo lagi sedih kek, lo lagi mau jungkir balik kek, lo ngeliat ada konten yang seneng gitu, otomatis konten lo rame cuy. Nggak membosankan, itu ya kuncinya. Lo mau bikin konten apapun bisa semenarik mungkin gitu. Apalagi selain lucu juga kan ada informasi yang berguna mungkin buat kita gitu kan, buat kalian. Gitu kan ada apa gitu mungkin cara-cara deketin cewek atau gimana gitu kan. Bukan cara deketin cewek juga. Itu kita cari cara buat menjauhkan cewek.
Enggak. Ini enggak ada enggak ada genderisasi ya, enggak ada. Gue bukan pelangi juga, bukan. Aduh, di sini ada tulisan pelanginya lagi. Rada ngeri juga. Nanti selalu login ke pelangi, ntar. Sekarang untuk kalau lu sendiri ngelihat sekarang fenomena sekarang sosial media nih yang lo ikutin, mungkin kan FYP lo sama FYP gue mungkin beda ya. Yang lo ikutin sekarang nih lagi kayak gimana nih sosial media sekarang nih? Kalau dulu lo ngikutin juga apa cuma sebagai penonton terus sekarang baru nyemplung, atau dulu nggak ngikutin sama sekali terus langsung nyemplung, apa gimana? Ya alhamdulillah sih gue dari dulu ya udah melek sama teknologi, karena kalau misalnya kita sekarang udah ketinggalan sama teknologi yang terbaru itu pasti kita udah nggak tahu nih apa aja yang perkembangan zaman kayak AI yang sekarang lagi hype. Nah kalau misalnya mengenai perkembangan dari dulu dan sekarang, itu yang gue lihat dari video aja ya, karena gue sebagai netizen yang sangat taat dengan video, gue sering mengharfiahkan segala sesuatunya itu dari video, dari YouTube, dari TikTok, dari yang lain-lain gitu loh. Lo bisa menilai dengan pribadinya lo, walaupun ya semua konten kreator itu gimmick. Ya, ada gimmick itu perlu biar konten lebih menarik aja gitu, walaupun ada core-nya tetap ada gimmicknya. Nah itu dia, yang lo lihat sehari-hari itu belum tentu sama kayak yang ada di depan kamera, depan konten lo gitu loh. Lo nggak bisa ngejudge dia itu, wah ini orang cuman bisa buat ininya doang atau bisa buat itunya doang. Kalau misalnya lo nggak ngerti ininya doang atau itunya doang, kayak bisa masaknya doang, enggak. Aslinya lo tanya aja, taunya dia bisanya tukang makan sehari-hari, nggak tahu juga kan. Kayak yang di kamera ketawa-tawa mungkin aslinya diem gitu kan. Iya, di pojokan mainan pasir, nyari yuyu gitu kan, nggak tahu juga. Tapi lo nonton YouTube dari dulu? Nonton YouTube dari zamannya SMP ya. Siapa konten kreator yang dulu lo pernah tonton mungkin? Lebih ke musik sih kalau dulu, karena dari SMP itu kita udah main musik kan. Kebetulan gue dulu drummernya dia. Dulu kita punya band dulu. Ada dari Rian, kalau tahu, ada Lutfi. Nah, Paki tapi nggak termasuk tuh, dia nggak bisa. Kebetulan jagit sendal. Ikut jagit sendal. Kebetulan dia nggak bisa main musik. Sampai main atau nggak duduk. Nonton bayaran dulu. Zaman dulu dahsyat belum ada tuh, kita udah pakai penonton bayaran. Yang di belakang dia. Jadi kalau misalnya kita lagi main musik, nah dia begini-begini tuh. Nah, tahu tuh. Tapi lo masih main drum gak sekarang? Kebetulan drumnya nggak ada. Bukan kebetulan ya. Drumnya ada, tapi dulu kan kita sewa ya di studio. Kalau kalian pernah nyewa di studio musik, itu ada drum-drumnya. Nah sekarang kalau buat milik, ada sih buat akustik gitu loh. Jadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya buat anak nongkrong nih, ya gitaran sama kajonan udah cukup gitu loh. Kalau misalnya lo mau pakai tam-tam boleh, tapi tinggal di komplek sama tetangga gitu ya. Berisik amat sih anak orang. Kita band rumahan ya mas, teman-teman rumah doang gitu, teman main gitu. Selain itu lo pernah punya band lagi nggak? Habis band kita bubar gitu kan, sibuk sama urusannya masing-masing. Kalau gua kan masih berjuang nih, habis personel kita ada yang hijrah juga kayak anak kan. Jadi terus sih dia nggak terima sih bilang hijrah sih, cuma ya waktu itu kan berhenti main musik gitu lah. Ini pasti nonton sih, gak rasa sih, tapi nonton sih. Oke, nggak hijrah, cuma dia berhenti main musik gitu. Tapi gue setelah band kita bubar gitu kan, gue masih berusaha nih meraih impian waktu itu ya, yang impian dari kucing itu masih sama Lutfi, gue tarik juga di SMA. Gue bikin band lagi, terus gue ajak Lutfi masih gabung, makanya ada beberapa lagu lama yang lagu band kita di recycle lagi, dipakai di band baru gue gitu. Kalau lu gimana nih, apa udah nggak ngeband lagi habis itu apa gimana? Nggak, jadi SMP itu udah selesai masanya buat musik. Walaupun itu dari mereka ada, dari sekolah ada, dari luar juga ada. Kebetulan yang kayak nge-jam kayak begitu, yang nginvite dulu rame banget ya, nggak kayak sekarang.
industri musik tuh paling pertama di YouTube ramenya. Kalau lo mau tahu. Kalau misalnya industri yang lain kayak sekarang ada podcast atau ada yang di jalan gitu nanya pertanyaan dapat duit, itu baru nongol sekarang aja. Kalau dulu tuh yang paling rame itu pasti musik. Karena apa? Orang ngedengerin musik tuh ya elah lagi galau, dengerin musik jadi galau gitu. Kalau lagi seneng dengerin musik jadi tambah seneng gitu kan. Jadi kalau misalnya musik itu bawaan emosi dari dalam diri lu gitu kan. Tapi gue udah stop itu dan gue dulu berfokus mengenai teknologi gue. Dari SMA gue udah belajar kayak ya joki-joki ketik lah. Jadi bukan belajar itu. Joki ketik cuy, buset ada duitnya itu. Buka counter HP, buset jual pulsa. Tapi dari band itu perjalanan ngeband lo, musik lo pernah manggung-manggung nggak? Udah pernah manggung belum? Gue sendiri gue lupa, tapi sama mereka udah. Oh iya. Acara 17-an ya. Sama gue sendiri yang lain-lain gue lupa, sama mereka udah. Gitu aja sih. Kalau gue sih waktu itu setelah itu cuma band baru gue tuh cuma ada berapa 2, 3, 4 panggung kalau nggak salah. Tapi itu lengkap semuanya dari bener-bener gue program gitu kan. Program hamil? Iya. Program musik gitu. Oh, program musik. Stepnya udah jelas gitu. Dari pertama gue ikut sekolah manggung pertama tuh manggung dari sekolah musik itu. Jadi ada sekolah musik baru buka, terus tapi belum ada muridnya. Dia mau ngadain acara di Cinere, Mall Cinere gitu. Yang ngajarnya lu jadinya? Enggak, manggung. Oh. Nah, kan nggak ada yang manggung tuh, harusnya kan muridnya gitu. kan. Oh. Ya, jadi belum banyak, jadinya gue ngisi situ audisi, terus lolos, terus main di situ ngisi. Tapi gue nanya dulu deh sama lu sendiri. Lu pas lagi dapet di panggung itu, lu dapet nasi kotak? Nasi bungkus. Nah, itu juga mau gue bahas. Karena bayaran gue dulu itu benar-benar bertahap dari nasi bungkus pertama kan. Nasi bungkus itu yang pertama tuh dibayarnya pakai nasi bungkus. Nah, yang kedua, gue diundang di ada perumahan gitu, perumahan di Depok gitu kan. Perumahan gede gitu ngadain acara, bangun gede gitu. Diundang gue, di-invite lah. Nah, sorry ada kesalahan teknis ya. Aja mati. Jadi sampai mana ya? Oh, diundang gitu. Jadi gua abis dari mall itu gua dibayar pakai nasi bungkus, terus gua di-invite di acara perumahan itu dibayar pakai nasi kotak gitu. Plus duit 100.000 rame-rame tuh. Sedangkan prepare-nya waktu itu gua nyewa alat pakai mobil. Balik modal nggak tuh? Balik modal nggak? Ya enggak lah. Cuma kan saat itu passion aja musik kan, gue bisa manggung gitu buat portofolio juga. Terus yang ketiga, pengalaman apa nih yang belum nih? Oh, festival lah. Masuk waktu itu 10 besar doang. Karena emang yang itunya emang kayak ada band dulu namanya Bawang Merah. Coba emang dia kayak macam festival gitu, ada festival di mana gitu. Pasti orangnya itu masih jahat-jahat semua ya. Kalau yang bawang putih. Kalau bawang putih itu baik-baik tuh biasanya. Nah, beda lagi bawang bombay itu bulat-bulat semua pasti isinya. Di dalam ini band apa alat drum semua yang datang. Nah itu dia ikut festival 10 besar, habis itu ikut baru tuh puncaknya di acara di Monas. Kalau di puncak. Yes, langsung gestar dong. Acara di Monas gestar, manggung baru tuh lumayan. Upload treatmentnya kayak artis lah. Oh, ada massage juga. Padahal pas di tadi sebelumnya di perumahan itu jadi guys kan karena ada pengalaman ya. Dibayar cuma segini, nyewa alat nggak usah lah, udah pakai alat yang ada yang di sana aja gitu. Oh gitu. Jadi dari yang minus kemarin ya. Pakai mobil kayaknya tekor, ya udahlah kita naik kereta aja lah di mana kereta tuh. Dekil dong, yang ke sana dong. Pas datang karena kita expect-nya ya udahlah gitu acara ini. Ternyata panggungnya gede, yang nonton banyak. Datang dari Admiral ya langsung panitianya. Dari Admiral masuk dari silakan langsung dikasih suruh masuk tendanya AC, terus dikasih snack dulu pertamanya, di treatment pokoknya dah. Ada make up artisnya juga nggak di situ? Make upnya nggak ada sih. Cuma maksudnya dari segi makanan
proper lah, Oh, ada iya. cemilan, 3 kali ada sehari ya. gede, pokoknya enak dah. Hmm. Terus pulangnya dikasih amplop juga lumayan lah. Terus 100.000 lagi nggak? Enggak lah. Jarang lah. Nah itu zaman-zaman pokoknya emang zaman-zaman guys indie segitulah pokoknya. Oh. Itu gue dibayar segitu padahal baru manggung 4 kali. Langsung GS gitu kan. Habis itu udah cuma disuruh bikin jingle aja waktu itu. Nah nih buat kalian yang belum tahu kalau misalnya dulu itu musik seperti apa sih? Nih zaman Gen Z nggak ada yang tahu nih musik seperti apa gitu loh. Lo jalan ke kafe dapat bayaran setiap hari atau setiap minggu aja itu udah bagus. Itu buat perjalanan karir musik lo. Tapi kalau misalnya lo buat masuk ke industri kayak yang udah gede industri musik itu tuh susah gitu loh. Sekarang lo mendingan manfaatin aja deh kayak sosial media yang sekarang balik lagi nih ke sosial media. Nah, sosial media itu lo bisa tampung musiknya lo gitu loh. Maksudnya potong lagi. Lalu kalau itu amatir gini, nggak ngecek alat, nggak ngecek mic ya. Tapi ini bisa sambil dicolok casannya aja nggak nanti biar dia hidup gitu. Jadi kalau misalnya mati lagi ya percuma aja nih. Jadi sejam. Kalau dinyalain kayaknya nggak bisa deh. Sambil nyolok nggak bisa ya? Bisa sih, tadi aja lumayan setengah jam lagi bisa. Oh, oke. Jangan setengah jam keburu kering tenggorokan gua anjir. Ngulang lagi. Tadi sampai mana sih? Oh harus kalau bisa ini harus memanfaatkan sosial media gitu. Yang kayak yang gue bilang tadi kan dulu tuh zaman dulu gigs itu kan banyak gitu. Kalau sekarang udah jarang gitu, udah susah banget lah. Cuma kan gantinya sekarang ada sosial media. Jadi yang punya bakat-bakat nyanyi mungkin bisa ngisi-ngisi di sosial medianya gitu, entah cover. Nah kalau misalnya musisi cover tuh menurut lu gimana? Cover lagu orang gitu? Nggak masalah sih, sementara lo harus tahu dulu nih talent yang lo dapet itu dari mana, skill-skill yang lo punya gitu loh. Lo kayak musik aja deh, itu nggak mungkin kan kalau misalnya lo nggak kayak ngolah vokal, ngedengerin musik dari mana, nggak tahu itu musiknya genre apa yang lo suka, ya otomatis lo harus cover lah. Lo tahu batasan suara lo dulu deh, nggak mungkin kan kayak suara gue bisa masuk suaranya Celine Dion gitu kan, nggak mungkin. Cover yang menurutnya suara lo itu cocok buat karakter apa lagunya gitu loh. Sekarang kalau lo samain suara lo ngebass dengan kayak Bang Felix contohnya, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya suara lo ngebass tapi lo samain sama suaranya kayak kotak, agak sulit ya. Enggak, tapi kalau maksud gua kalau dari sisi ininya nih pencipta lagunya kan sekarang banyak yang ngelarang lagunya di cover gitu, ngelarang. Kalau dulu kan maksudnya punya lagu dinyanyiin nama banyak orang kan senang-senang aja gitu. Jadi iklan gratis lah ibarat. Tapi kalau sekarang tuh beda karena seiring pengalaman mungkin yang dahulu-dahulu pencipta lagu yang dulu-dulu pas tuanya hidupnya susah gitu kan. Dia yang bisa nyanyiin lagunya sendiri ya, yang cuma bikinin buat orang lain gitu kan. Lagunya di coverin lagi gitu kan, dia nggak dapet royalti gitu. Mungkin itu yang jadi pertimbangan pencipta lagu buat ngelarang gitu. Oke. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ini sebenarnya yang gue lihat dari musisi yang udah terkenal dulu ya, yang mungkin dulu sempet kaya, nggak tahu sekarang kaya apa enggak ya. Nah itu lo sebisa mungkin sebelum lo cover, ini kebiasaan gue ya, kebiasaan gue dari cover atau dari lo mau ngambil konten, lo mau bikin jurnal atau tulisan-tulisan yang dari luar, usahain sebisa mungkin kredit atau dari sumbernya dari mana lo dapet. Lo bisa izin, lo DM seorangnya itu, nanti lo mau masalah itu orang balikin ke lo bisa balikin lagi. Kita udah pernah DM kok, tapi nggak ada jawaban, kenapa sekarang kayak begini ya? Cuma yang dimasalahin kayaknya gini, ada yang misalnya lu punya lagu, lu nyanyi juga gitu kan. Terus gua cover lagu lu, terus abis itu konten gua naik nih, abis itu gua diundang ke satu acara. Nah pembayaran gua royalti gua, bayaran gua lebih tinggi dari lu, jauh berkali-kali lipat gitu. Padahal kalau diundang acara itu belum tentu segitu gitu. Nah mungkin itu yang jadi masalah, padahal bukan lagu gua gitu, gua nyanyiin lagu lu, tapi lu sama sekali nggak dapet
nggak dapet apa-apa gitu lah Ya. kesannya gara-gara itu. Kalau gue pribadi itu it's okay menurut gue, karena rezeki lebih tinggi ke dia gitu loh. Karena gue juga udah pernah ngerasakan rezeki itu dulu gitu loh, dengan masanya gue, dengan lagu originalnya gue, walaupun dia yang mengcover dapatkan lebih dari itu. Beda hal kalau misalnya orangnya itu mempermasalahkan lu punya lagu gue, kok kenapa lu yang lebih bayarannya lebih tinggi tapi gue nggak dapat apa-apa ya. Lu sebisa mungkin kredit yang tadi dibilang, lo harus izin dengan orangnya itu gitu loh. Mau dia ngomong apa kek, yang penting lo udah izin dulu. Dia harus bisa terima dengan kalau misalnya lo udah pernah izin tapi dia mempermasalahkan hal itu gitu loh. Walaupun kita hidup di negara hukum, ya dengan alasan itu kita mesti lebih kuat lagi gitu loh. Terus gue juga pendapatnya gini sih, kalau menurut gue ya, ngelarang orang menyanyikan karya orang lain tuh susah gitu, karena kita kan nggak bisa mantau di mana-mana selalu mantau gitu, karena kan acara banyak yang off air juga gitu kan, lain juga, jadi kita nggak tahu juga dia nyanyiin karya siapa, siapa kan gitu. Lebih ke gencetnya ke undang-undangnya aja gitu, karena kan sebenarnya harus ada aturan kalau performance rights itu ada aturannya sebenarnya, udah lagi diinin kan, kalau itu panitianya harus bayar royalti ke pencipta lagu, harusnya gitu ada potongan. Dan untuk musisi covernya juga sebaiknya juga mengingatkan nih, gue diundang nih, gue mau nyanyiin lagu ini, lo udah bayar royalti belum ke dia gitu, kalau mau nyanyiin lagu dia gitu, mengingatkan aja gitu. Nah musisi covernya juga ini kalau covers, kalau kata gue sih nggak masalah sih, kalau yang nggak kayak di YouTube aja kan udah ada aturan copyright-nya gitu, jadi kalau emang punya orang ya nggak dapet royalti sama sekali, nggak dapet AdSense sama sekali gitu, mungkin ada yang bagi dua, ada yang nggak dapet. Nah buat yang masukan beberapa musisi-musisi muda yang sekarang hendak menuju karir musiknya itu meningkatkan, lo sebisa mungkin walaupun lo mengcover, lo aransemen ulang, karena dari situ lo udah tahu genrenya lo dengan musik atau liriknya orang itu bisa akan dikenal atau enggak. Kayak lo nih versi heavy metal orang tapi lo bikin akustik, kan berarti kan lo udah aransemen total, walaupun itu orang tahu gitu loh, ini musiknya si A nih, tapi lo aransemen kan, ya nggak masalah. Menurut gue itu kreativitas gitu loh, berarti lo orangnya kreatif, menunjukkan lo nggak di heavy metal aja gitu loh. Gitu sih menurut gua. Iya, makanya harus biar lagi si pemerintah kita juga harus support musisi juga sih, biar nggak ada chaos-chaos di bawah yang kayak senggol-senggolan kemarin juga Mas. Jangan disenggol, ntar penyok. Ini gitu maksud gua. Gitu ya. Cuma maksud gua nggak membantu juga kalau nyindir-nyindir doang gitu. Sedangkan aturannya itu nggak dibentuk gitu, nggak dibentuk. Jadi harus ada yang berjuang di pemerintahannya juga. Aduh jangan ke sono. Iya, bisa ganti yang lain. Kan di India di DPR kan perjuangin itu, cuma kan sekarang udah nggak mungkin, nanti ada yang 2024 nanti lagi kan. Jangan lupa pilih. Ya. Siapa ya? Gak tahu siapa aja lo yang mau pilih. Lo gak mau nyebut merek di sini, gila lo. Tapi lo golput gak? Hah? Pasti. Jangan lah. Gue udah golput 15 tahun cuy. Gue pengen nambahin rekor lagi 2 tahun gitu. Gak usah takut, golput itu pilihan. Iya. Tapi kan kalau nggak memilih ya gimana ya. Harus bisa mengurangi orang ya, emang yang bener nggak ada, cuma kan yang minimal yang salahnya dikit lah gitu. Kalau memilih gitu. Ngomong-ngomong 2024 bentar lagi itu kan ada topik hangat juga tuh kan. Ramah kota kita Mas Kaisang mau jadi nyalonin Depok 1. Langsung batuk. Boleh minum dulu nggak? Oke. Menurut lo gimana? Kita kan tinggal di Depok nih ya. D1 ya. Nah itu, menurut lo gimana nih? Kalau sekarang kan tuh kan lagi seneng-seneng nyanyi-nyanyi itu kan. Cover lagu ya. Cover lagu gitu kan. Yang ini gimana nih menurut lo?
Ntar dulu. Gua mikir dulu ya kalau mengenai D1 2024 ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari apa ya kebisaannya dia apa sih? Bisa podcast, ya ada konten YouTube-nya podcast. Kalau gue pernah lihat tuh di beranda gua pernah ada. Iya. Lucu sih, lucu. Berarti lucu-lucuan aja. Aku bisa menghibur kan. Jadi buat hiburan aja gitu memimpin. Kan? Yang sebelumnya kan penyanyi nih. Siapa tahu kan rock dong. Kita ganti kan. Ganti genre ya kan. kalau gitu gue ganti gender aja deh. Rada ngeri bahasa. Bisa ganti yang lain nggak? Habis gimana ya? Habis soalnya kreator Depok sama yang sekarang juga udah di blacklist. Ada satu kreator Depok nih udah di blacklist juga. Tapi gue nanya deh, selama lo main YouTube ini, itu ada nggak sih yang masalahin kreator 1 dengan kreator 2 di sesama wilayah kayak di Depok aja gitu? Maksudnya Ada pernah ada konflik-konflik? Ini kenapa sih harus ada uploadan A gitu? Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Kalau masalahnya konten berarti ya? Iya. Misalnya kita sama-sama konten creator nih, Ya. terus lo ngupload video A, Ya. terus gua ini ngapain dia ngupload begitu gitu ya? Ya, kayak mencuri ide. Oh, nyuri ide kayaknya sih nggak ada sih. Ah, Kalau kalau genre kan maksudnya ya misalnya gua ngupload lagu, lu ngupload lagu yang sama misalnya itu sih nggak masalah. Nyuri ide nggak ada kayaknya sih, karena core-nya emang kan kalau kreator indie ya rata-rata ya podcast ngobrol-ngobrol itu kan semua orang bikin. kalau kreator indie itu yang masak pakai tangan gitu nggak sih? Oh, indie sih. Itu India. Itu bukan itu. Bukan. Oh bukan ya. Jadi itu beda negara ya? Apa beda alam? Kalau kreator dia kalau masalah pribadi mungkin ada lah, nggak senang satu dengan yang lain gitu. Oh ada ya di antara mereka ya? Ada aja lah, namanya manusia kan, berkomunitas kan nggak harus selalu rukun-rukun aja gitu. Sebenarnya sih kalau saya dibilang bukan manusia ya, karena kalau misalnya dibilang itu milik-milik kan dengan konten A, punyanya si A nih, kok ngomongin konten A sih gitu. Ya bodo amat gitu. Kalau misalnya itu rezekinya dia kenapa enggak gitu loh. Benar. Kalau ini rezekinya di gua ya kenapa enggak juga gitu loh. Kan maksud lo kayak re-upload gitu. bukan re-upload gitu loh. Konsep. Nah, konsep, ide. Kalau misalnya konsepnya si A nih, terus ada yang komen netizen, kenapa ini pakai konsepnya si A ya? Nah, kalau itu mah kan jenis maksudnya kan ibaratnya sama-sama masak nasi goreng, cuma kan masakan lo masakan gue beda dong, pasti ada bedanya gitu. Kalaupun plok-plokan nggak mungkin sesama itu karena yang bikin aja beda gitu kan. Jadi harusnya nggak masalah sih. Oh, oke. Menurut gua harusnya nggak masalah ya. Kecuali emang kayak misalnya gue udah nyimpen rahasia banget nih, mau gue boomingin konten apa gitu yang tanggal tertentu sebelum gue upload, lu tiba-tiba tahu terus lu upload duluan, lu bikin duluan, lu upload duluan, nah mungkin itu masalah kalau menurut gue. Tapi kalau gue udah upload ibaratnya udah milik publik, terus habis itu lu bikin yang sama gitu selama nggak plek-plekan banget ya, kalaupun plek-plekan banget juga nggak mungkin 100% sama karena kan yang bikin aja beda gitu. Nih, gue kan masih anak bawang ya, dibilang buat yang masuk ke industri kayak begini, gue bikin sebenarnya gue udah bisa buat yang lain-lain lah gitu, karena gue pernah join di bukan industri, individual yang bikin sosmed juga, media partner gitu. Nah nanti itu gue bukannya mecah ya, tapi kelihatan yang dari pertamanya ini kurang apa? Kurang koordinasi, kurang dapatnya penghasilan gitu loh. Gue ngejalanin masa gue juga yang ngontenin ya, mendingan gue jalanin sendiri aja kalau kayak begitu kan. Nggak usah join gitu loh. Terus kalau misalnya kita jalanin itu, contoh, gue ngambil video lo nih dari kontennya lo gitu. Nanti gue upload lagi di punya gue. Monetisasinya itu ada yang harus spesifik nggak sih? Tergantung kan itu udah ada apa namanya ketentuan sendiri ya di YouTube ya.
kalau nggak salah. Jadi kalau emang guanya Kalau nggak salah benar berarti ya. iya, kalau guanya nggak setuju untuk video itu lo pakai, harusnya ada notifnya gitu. Itu bisa gua ambil semua AdSense-nya, bisa bagi dua, bisa juga gua take down juga bisa gitu. Harusnya kalau misalnya platform cuman kalau sekarang ada yang bisa diakal-akalin tuh. Akalnya apa tuh? Ya kayak misalnya videonya dikecilin, kan suka ada tuh kalau video-video anime kan, suka ada tuh dikecilin, ditambahin gambar apa biar nggak ke-track copyright-nya gitu. Juga jadi nggak benar. Tapi ya ada yang begitu lah biar nggak kena copyright gitu. Minimal biar bisa diupload gitu. Nggak tahu kalau AdSense-nya dapat apa enggak gitu. Cuma minimal bisa diupload aja gitu. Nggak ke take down gitu. Karena kan ada yang sadis tuh kalau vlog-vlogan itu langsung take down gitu. Menurut gua nggak masalah sih sebenarnya ya. Kalau gua sih menurut gua ya hitung-hitung iklan gratis aja gitu. Cuma kalau yang nggak butuh iklan ya udah gitu, bagi rezeki aja, toh rezeki dia udah sendiri, rezeki gua udah sendiri gitu. Cuma selama nggak diakuin aja, misalnya lo ngambil konten dari video gua terus gua akuin, lo akuin nama lo gitu. Nah itu baru gua nggak setuju tuh. Udah nggak dikredit diakuin pula gitu. Tai. Nggak kok. Jadi kalau misalnya gue aja lagi belajar itu ngambil konten Talkpot ya. Jadi kalau setiap kali gue upload itu pasti ada hashtagnya Talkpotnya gitu lah. Kalau misalnya dari situ yang lo lihat, gue kasih closingan punya gue sendiri nih. Biar ada orang yang subscribe punya gue, follow punya TikTok gue juga, tapi gue tetap cantumin di hashtagnya itu ada Talkpotnya. Gimana menurut? Gak apa-apa. Yang penting ada kreditnya, ini video dari mana gitu, source by biasanya gitu kan, source by mana gitu kan, YouTube siapa, channelnya siapa misalnya gitu. Ada itunya gitu kreditnya, lo nggak dapat video ini dari mana, kayak model yang di Trans 7 dulu tuh yang 7 video apa gitu kan. Kan pernah ada case juga tuh ngambil dari YouTube, nggak dikasih source YouTube-nya dia tuh, dituntut juga sama konten kreatornya gitu. Makanya yang penting source-nya by mana gitu, dari mana lo ambil kontennya dari mana gitu, itu yang penting sih. Jadi paling enggak lo ngebantuin yang lo ambil juga kontennya. Tenang, gue udah lulus COVID walaupun gue gak pernah kena COVID ya. Gue udah vaksin 3 kali, ini cuman bawaan aja nih. Jadi kalau misalnya udah perubahan cuaca tuh suka ya datang lah gitu, yang enggak radang, ntar yang bersin. Ntar biasanya ini baru 2 kali nih gue bersin, ntar ada bersin yang ketiga, nggak usah khawatir ya. Gue nggak pengen jelasin ke mereka, gue nggak bakal ketularan juga. Gue yang dalam bahaya di sini. Nggak apa-apa, lo mau pakai masker nggak juga kan, apa perlu gue bersinin? Gue juga udah vaksin jadi aman. Oke. Vaksin jalan, insyaallah. Oke. Ngomong-ngomong soal vaksin nih, nah, lo vaksin udah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu dari bayi? Enggak, banyak anjir. Polio segala macam. Vaksin COVID. Tapi yang di SD nggak pernah ikut gue yang terus. Sekali dong seumur hidup gue tuh. Nggak pernah ikut lagi gue. Itu gue juga bingung sih ya sebenarnya, karena memori gue juga lupa pas lagi SD itu sebenarnya vaksin apa sih lagi SD. Gue pengen tahu deh, kalian menonton ini yang masih SD, SMP, SMA itu ada yang ngerasain nggak dulu ditusuk pas lagi disuntik lah gitu lagi SD-nya? Anakku masih ada sih kemarin. Ya anakku ada, maksudnya ada vaksinnya juga ada jenis vaksinnya apa sih? Nggak tahu gue. Nah kan dikasih tahu, lo sebut yang nonton gitu. Karena kita juga pengen tahu tuh apa gitu. Tapi seingat gue dulu tuh lebih dari sekali loh, karena pernah ada gue sekali tuh disuntik, terus demam gue pulangnya. Nah setelah saat itu kalau disuntik lagi gue nggak masuk sekolah. Jadi gue nggak ikut. Gue mau besok disuntik lah. Tapi kalau sekarang mulai menyuntik ya. Jadi tadi sangka BNN nyuntik yang lain lagi. Wah, itu nggak usah diikutin. Kita kontennya lebih ke arah bapak-bapak ya. Jadi kalau misalnya masih di bawah umur itu bisa dihindarin dikit lah, atau di skip digeser gitu buat videonya. Jadi gitu. Terus kita bahas apa lagi ya? One Piece. Ya, anime aja nih. Anime menurut lo yang sekarang ini yang lagi lo ikutin nggak anime? Buat ke arah
Anime kan bisa macam-macam ya. Tapi buat yang Jepang itu gue ngambilnya Anime One Piece. Jepang dong. enggak dong. Nggak ada dong. Ada yang Jawa. Kartun. Lah, Kartun. anime itu apa pengertiannya? Beda kalau Jepang anime, kalau namanya kalau Barat kartun. Kalau Indonesia kartun. Enggak Beda. juga. Lah, Beda. sebutannya anime itu lu yang tahu anime dengan kartun apa lu sebut deh di komen juga. Jadi itu sebenarnya sama gitu loh. Sama. Cuma kan bahasa Jepangnya. Iya. Itu kan sebutan untuk anime Jepang, kartun Jepang namanya anime. Nah, kartun kan. Di Jepang namanya anime, di Amerika namanya kartun, Indonesia kartun. Bodoh amat ya. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat dari kartun Jepang atau anime Jepang, yaitu gue lebih ke arah One Piece, Kimetsu no Yaiba, sama lo udah tahu juga. Tahu judulnya doang, Kimetsu no Yaiba. Cuma Demon Slayer. Iya, gue Nah, nggak nonton. nggak nonton juga. Ya udah, buat yang nonton itu baru kedua itu aja sih yang update. Sisanya udah cukup membosankan lah menurut gua. Gue kemarin ngikutin tuh cuma yang Dragon Ball yang yang super karena waktu Ini kan gua beda. kangen Beda U ya kelihatan ya. bukan kan waktu itu kangen dulu kan ingin terus kan nggak ada terus Ah. sekarang ada yang super tuh gue langsung ngikutin lagi habis itu pas yang baru-baru ini gue nggak ngikutin lagi tuh karena udah aneh ceritanya kan. Terus sama One Piece paling, terus ada juga apa Black Clover kemarin gue ngikutin. Cuma karena ceritanya kesini udah mulai aneh, ngikutin lagi. Oke, kita bongkar sedikit ya buat tontonan yang kartun lebih lama lagi ya. Apa aja tuh? Jangan bilang Sailor Moon ya. Kalau yang jadul yang seru, yang menurut gua keren ya, Yu Hakusho, Digimon, Digimon Adventure, Digimon 2, Digimon 3, Digimon Timers. Tahu gua Digimon semuanya ya punya ya. Lo punya PS sih dulu ya? dulu ada PS, ya, sekarang nggak ada. Bukan rental ini ya? Kayak rental juga pernah gua. Kan yang rental gua dateng mulu. Iya, tapi emang main PS akan di rental sih. Kalau main di rumah tuh gak enak. Nggak ada temennya. Nah, nggak usah ngomong bahas PS-nya deh. Kita bahas yang kartun lebih lama. Favoritnya apa aja gitu loh. Ya boleh. Ya paling itu One Piece kan dari lama juga tuh. Terus baru lanjut lagi kan, baru ngikutin lagi karena internet. Baru sekarang nih lagi seru juga nih. Yang beririsan kita kan One Piece nih. Iya kan? Terus ke One Piece. Ya karena tadi masih ilmu gue nggak tahu. Kita bahas One Piece aja. Biar mengerucut ya. Biar nggak ketahuan umurnya ya. Terus ya jadi menurut lo anime One Piece tuh kayak gimana? Kenapa fans One Piece tuh segitunya gitu? Segimiknya, segitunya, sepanatiknya. Sepanatiknya sampai ada yang kira gue nggak mau mati dulu sebelum One Piece tamat gitu kan, sampai ada gitu-gitu. Karena kan panjang banget tuh dari kita SD lah. SD. SMP anjir. SMP ya? SMP tuh udah ada One Piece tuh. Kalau SD tuh dulu Naruto. Kalau nonton Naruto. Duluan One Piece kocak. Naruto. Gila kali deh. Naruto. Emang ya? Lo lihat tahunnya dong. Wah, lo pokoknya barengan lah itu gua nonton Naruto jam 4 sore itu pasti udah diterakin suruh ngaji kan? Itu yang di TV 7 Naruto ya global ya? Naruto One Piece duluan. One Piece tuh One di Piece RCTI dulu. Nah, yang RCTI masih Raja Wali ya? Di Raja Wali Minggu, setiap hari Minggu dulu. Yang zaman masih rata-rata kan. Sekarang kan udah melendung semua, makanya udah nggak bisa di TV kan. Oh gitu. Dulu lebihnya masih kecil, jadi masih rata-rata semua kan. Sekarang udah pada punya One Piece sendiri ya. Nah, yang nonton One Piece dari dulu tuh otomatis harus punya anak lu pada. Emang One Piece anak? Bukan. Lu dari anak-anak udah punya anak. Iya.
Bener-bener. Itu udah sampai berapa tahun gitu. Terus dari seminggu sekali tuh, kan mingguan. Emang minggu sekali soalnya. Iya. Sekarang sekarang juga seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Di internet. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan kalau lagi Suka puasa. lah. Tergantung modalnya lah gitu. Kalau Menurut lu misalnya gimana tuh? One Piece sekarang tuh gue lebih ke arah apa ya? Cukup Kenapa menarik. dulu? Lu kenapa ngikutin gitu? Padahal kan anime banyak ya. Kalau One Piece, ya itu, gue masih ada rasa penasaran tinggi dengan One Piece-nya gitu. Sebenarnya sih bukan ke arah anime dengan actionnya, enggak, tapi ceritanya gitu. Ceritanya, karena kalau misalnya yang lebih panjang itu lebih menarik buat ditonton, tapi bukan yang berulang-ulang ya, karena dia dan Oda pun nggak ada yang berulang-ulang. Tapi katanya tuh One Piece itu tiap arc tuh ininya sama loh, apa namanya, siklusnya. Jadi ketemu musuh, terus 1 lawan 1 masing-masing dibagi musuhnya, terus kalah, lanjutin perjalanan ketemu musuh lagi, gitu lagi, konflik lagi, dibagi-bagi lagi musuhnya satu-satu, terus kalah, terus lanjutin, kan gitu terus. Nah itu Sama dia. gitu. Nah itu dia. Kan bedanya One Piece dengan Dragon Ball, nggak ada kamehameha di semuanya kan. Ya, Jurusnya nggak semuanya beda-beda. ada kamehamehanya kan. Terus dan karakternya itu juga berbeda-beda bentukannya. Walaupun dulu gue lihat tuh One Piece, aduh ini anime kok kocak banget ya bentukannya gitu loh. Dulu tuh gue nonton, tapi setelah gue tahu ceritanya, wih menarik ini. Jadinya gue nonton sampai sekarang. Karena referensinya sih, kalau dari gue sih, karena referensi Odanya tuh banyak yang dari dunia nyata diambil sama dia. Betul. Namanya, dari sejarah-sejarahnya, dari Betul. dicomot-comotin gitu. Jadi kan kesannya itu yang buat manganya tuh itu kesannya ini orang pengetahuannya luas banget nih, tahu ini itu gitu, tahu apa aja dari negara mana aja gitu. Dan di One Piece itu mempelajari kita semua kejahatan di dunia loh, kayak penjualan manusia, human trafficking, terus ada korupsi, itu semuanya ada loh di One Piece. Bahkan kalau misalnya itu lo perhatiin, itu masing-masing arc itu masing-masing ada kejahatan dunianya gitu. Iya, jadi dari dunia nyata gitu yang benar-benar terjadi diangkat di serial ini gitu. Betul. Mungkin itu salah satunya sih. Terus udah gitu tujuannya sama satu dari dulu sampai sekarang tuh belum ketemu tuh, namanya One Piece kan. Katanya udah ada ditemuin sama Yonglek. Bukan yang di pelabuhan apa tuh kemarin? Iya katanya ya. Tapi emang ada katanya, gue lihat di Google ininya sih katanya ada tuh One Piece namanya. Iya. Ada foto barengnya lagi di Google Earth-nya. Ini ada si Luffy-nya, ada Zoro-nya. Segitunya ya. Iya. Lo coba cari Google deh, ada referensinya. One Piece itu udah ditemukan aslinya. Kenapa bisa begitu ya? Ya, teori konspirasi itu dalam manusia yang buat itu. Tapi menurut lo sendiri One Piece itu apa? Nah, itu suatu penemuan yang sampai sekarang nggak harus gua ikutin gitu loh. Karena apa ya? Lo perhatiin semua alurnya itu ada di kejadian di dunia nyata gitu loh. Ini pahit-pahitan aja ya, kita bicara dark jokes di sini. One Piece itu nanti akan ditemukan nanti di akhir cerita dan di akhir dunia. Siang amat, udah lu One Piece tamat. Sama One Piece sama tamat di dunia. Gila. Panjang banget tuh serial. Tapi katanya kan mau tamat kan dalam beberapa tahun ini, udah bilang. Karena sekarang ceritanya juga udah ngebut banget, udah nggak diulur-ulur tuh. Emang Udah keluar semua tuh karakter-karakter yang tersembunyi-sembunyi kan. Emang. Di spill. Nah, art yang nggak ketahuan kayak Kaido lawan Shanks, nah itu yang nggak ketahuan, yang perlu harus dilihat lagi tuh. Terus yang di mana kampung cewek Amazon Lily, nah itu juga ketahuan kan. Nah itu yang masih harus dibongkar lagi sama Oda. Nanti biasanya ada movie-nya sih. Biasanya movie. ya kayak ceritanya model flashback berarti kan. Ada movie-nya yang non canonnya lah bahasanya. Harusnya itu biar nggak ini, begitu banyak yang pertarungan yang katanya doang kan, Nah, yang nggak ditampilin gitu, nggak keluar dari Odanya gitu loh.
kita nggak bisa nih aja Garp aja baru ngeluarin ini di terakhir nih. Nah itu dia, lo bayangin deh dari kapan sih kita kenal Garp? Ada kan videonya yang rambutnya hitam sekarang rambutnya putih. Iya, terus udah gitu orang bilang kan dia kuat, padahal nggak pernah lihat berantemnya gitu, Iya, cuma bener. nimpuk-nimpukin meriam doang Nah, gitu itu kan, dia. nggak ada yang tahu gitu. Tapi ternyata di scene yang terbaru, di chapter yang terbaru gue belum baca sih, tapi Manga gue ya. scroll aja suka lewat-lewat tuh kan, gue belum Betul, baca betul. sih yang terbaru. Katanya lagi lawan Kurohige dan itu semua itunya kewalahan gitu ngadepin Garp doang gitu. Nah, ngomongin Kurohige tuh bagus banget tuh. Siapa di sini yang dari fandomnya Kurohige gitu? Lo coba tanya deh, cari tahu. Itu Kurohige sebenarnya emang pribadinya ada 3. Ya, kayaknya sih gitu dah. Menurut gua emang dia mental illness. Bentar ya, Bang. Bukan anxiety ya, bukan ya? Itu ada gangguan gitu. Jadi 3 kepribadian apa namanya itu kalau ininya? Pribadian ganda. Iya. Ada bahasa jakselnya ada juga tuh namanya. Apaan tuh? Tahu gua. Bukan jaksel tuh. Oh, ada bukan jaksel ya? Walaupun gua kerja di jaksel tapi. Oh, gitu. Gawe Jadinya doang ya, nggak ada kalau di jaksel ya. Kayak gitu. Jadi dia ada 3 kepribadian katanya sih, yang biasa aja, terus yang jahat banget, yang jahat aja mungkin. Jelas pokoknya. Kan awal-awal soalnya kan baik kan pas ketemu Luffy-nya tuh kan. Tapi Luffy udah tahu loh dia sebenarnya punya kepribadian beda gitu loh. Bahkan dia nyebutnya itu mereka, Iya. bukan Kurohige, bukan dia. Karena ya itulah masih banyak misteri gitu di bawah. Makanya pengen ngikutin sampai habis gitu. Fandom atau Oda yang nonton video ini tuh bahas tuh kapan Kurohige dibikin canon kayak bikin non canon kayak itu perlu dibongkar tuh. Iya, tapi kayaknya ntar di akhir-akhir bakal bongkar sendiri dah. Antagonis yang benar-benar harus dikasih tahu tuh. Ini sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Karena Sheng aja dari zaman dulu tuh kan belum ketahuan kan apa dia temen, apa musuh, apa baik, apa jahat. Baru belakangan ini di movie kemarin kan tuh baru di bahkan lukanya si Sengnya itu dari dia loh. Bayangin itu. Berarti tuh udah ini kali ya, udah jadi apa? Yonko kali ya. Pas lupa. Berarti kan kuat banget tuh si Kurohige loh. Nggak tahu deh tuh asalnya. Apalagi tidur di Garou kan kita nggak tahu kan. Iya, kalau orang lagi gatel gitu kan nggak tahu ada bekasnya gitu kan. Tadinya 1 doang, kok bangun tidur nambah lagi 1 gitu kan. Kita nggak tahu kan gimana proses luka itu terjadi gitu kan. Oke. Selain One Piece apa lagi? Apa ya, Naruto juga seru sih, cuma Naruto endingnya lu puas gak dengan ending kayak gitu? Aneh sih. Kenapa jadi sama alien gitu kan? Aneh sih. Maksudnya kenapa tiba-tiba jadi alien? Udah gitu diterusin lagi di Boruto alien. Nah itu dia. Udah mentok sebenarnya dari situ tamat udah tuh. Iya. Cuma emang puas gue di perang dunia ninjanya sih itu. Puas Epic, sih epic banget. Gue nggak bosan-bosan sih nonton itu sih. Kalau di Naruto tuh perang dunia ninjanya tuh dunia ketiga ya kalau di sana. Ninja itu kalau di One Piece-nya Marineford masih nggak bosan-bosan gue nontonnya sih. Nah, ada yang di scenes-nya One Piece yang nggak ada di scenes-nya Naruto. Contoh kayak Madara. Madara itu udah mati anjir. Kenapa lagi di perang 3 tuh ada lagi, lo bayangin aja Iya. sih. Kalau di situ, kalau di One Piece nggak ada yang musuh yang Nggak ada yang mati ya? Nggak ada yang mati loh, dari Luffy itu nggak ada yang mati. Iya, nggak ada yang mati. Tapi nggak nongol lagi. Paling CP0 tuh itu langsung pemerintahan dunia. Enggak, tapi ada kayaknya yang mati deh. Nggak ada cuy. Mereka kalah doang. Zoro iya pernah ngebunuh dulunya, Zoronya doang, tapi sebelum gabung sama si Kayaknya Luffy. gue pernah lihat di konten mana gitu. Kayaknya pernah ada yang mati 1. Soalnya emang yes, iya sih. Sekalinya dia mati es ya yang Iya. malah Bukan dari iya. Cuman pemeran pendukung. malah yang baiknya yang mati. Yang jahat malah nggak ada yang mati. Soalnya kenapa nggak ada yang mati? Karena pemeran utamanya tangan kosong. Kalau Zoro pakai pedang ya. Kan pemeran utama. Teman idenya pakai pedang, nggak ada yang nyayat-nyayat, nggak ada yang nyilet gitu, nggak ada yang amputasiin orang. Ada sih, ada yang potong sama dia. Cuman nggak mati. Ya itu juga mati tuh yang kayak bayi-bayi itu. Kayak mati. Bayi apa? Yang lawan Frankie itu yang anak buahnya siapa? Ya skip lah udah. Flamingo. Nah,
buahnya. Iya. Itu mati kalau nggak salah. Kan buahnya isu-isunya mau dimakan Sanji. Isu-isunya ya. Jadi perenang dong Sanji. Yang pakai itu kan, yang pakai dot. Iya. Tapi Sanji masa iya berenang sih? Gila berenang di tembok-tembok Kan gitu. saya ngintip, selain ngilang kan dia udah nggak mau ngilang lagi tuh pakai seatnya kan. Nah, Sekarang dia berenang, bisa nyelam muncul. Kalau mandi gitu kan bisa. ya lah lebih banyak kejahatan yang dia lakuin dong nanti. Bisa ada Masuk ke kamar mandi opsi berenang lain orang selain gitu itu kan. hilang jadinya. Aduh. Kalau gitu, bro, apa kabar? Udah semakin biasa aja ngomong-ngomong, bro. Isu-isunya katanya ntar One Piece tamat tuh yang hidup terakhir bro, katanya di banyak seliburan di FVP gue, jadi ntar dia nyeritain ke orang-orang petualangan mereka. Jadi sebenarnya itu semua cerita, semuanya cuma cerita doang gitu selama film ini. Anjing nggak penting banget. Teori konspirasi dari mana lagi? Masa lalu tuh jadi ada ceritanya bro lagi di depan kuburan semua, kan dia kan abadi kan nggak bisa mati kan. Iya, iya. Ya, Karena kan? udah hidup lagi Iya, gara-gara nggak bisa mati dia kan. wah Ntar iblisnya. dia nyeritain tuh ke semua orang perjalanan mereka ngelewatin apa aja. Ternyata ini cuma cerita doang. Tahun-tahun cuma cerita doang. Aduh. Tapi bingungnya tuh teori konspirasi dari mana lagi? Bro aja kan kenalnya itu dari udah dapetin siapa? Frankie terakhir kan? Iya. Frankie kan? Tapi kan dia diceritain dong dulunya. Nggak tahu si Luffy gimana caranya dia nyolok matanya pakai pisau kan? Nggak tahu dia. Iya juga sih. Berarti nggak mungkin itu. Tapi kalau dia kan bisa dapat cerita dari yang teman-temannya juga. Siapa tahu Usopp nyeritain dari awal. Luffy juga lagi ngobrol di kapal kan, ngopi sambil cerita masa lalu kan. Oh gini gitu. Benar. Jadi Nggak tahu lah. ya kita nggak tahu. Udah dulu lah capek Biar gua. ya hotel berspekulasi. Paling itu kita udah bahas banyak dari mulai politik, anime, terus nggak jelas, sosial media dan lain-lain. Semoga ini menjadi kenangan di YouTube gua. Enggak. Nanti bakal ada yang lain. Nanti gua minta dia juga datang ke gua, tapi nggak sekarang ya. Bisa. Gitu lah. Mungkin kalian juga coba subscribe juga channelnya. Tadi apa? Udahlah ya. Mungkin ada hiburan-hiburan yang lain di channel dia, bisa kita nikmati bersama ya. Aduh. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah melewati berbagai macam fase kehidupan lagi. Nanti kan. Oke. Jadi gitu. Jangan lupa di subscribe juga di channel ini. Jangan lupa di bawah ada tombol like-nya, di like juga, di subscribe. Pencet tombol loncengnya juga biar tahu ketika gue upload video. Gue nggak tahu ini uploadnya kapan. Ya lihat sesuai dengan mood ngedit gue aja nanti. Karena tadi ada beberapa kendala teknis ya, jadi potong jadi 3. Jadi ya itu ngeditnya butuh effort jadinya. Nah, ini buat kalian nggak usah khawatir buat ngedit ya. Harus ada semangat buat ngedit ya. Betul. Kalau mau duit ya, kalau ini kan gue bukan mata pencaharian. Aduh. Suka gue aja. Bang tambahan aja ya gak. Jadi segitu dulu video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Hendra, pamit.